Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa menyempatkan waktu kita untuk mengikuti salah satu mempelajari cabang ilmu di dalam ilmu syar'i, yaitu ilmu tajwid. Dan kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tashjir fi Ilmi Tajwid, yakni bagan ilmu tajwid. Terakhir kita membahas tentang itu sampai sifat huruf sifatul huruf yang lazimah, yang lahadib. Ya. Terakhir kita sampai sifat huruf. Ini ada screen-nya sudah terlihat? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Nanti. Tunggu sebentar ya. Berikutnya kita insya Allah akan membahas tentang sifat huruf lazimah, yaitu pertemuan yang lalu kita membahas bahwa sifat huruf ini terbagi dua, ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Sifatul lazimah ini terbagi menjadi dua, ada yang laha dhiddun, ada yang memiliki lawan, ada juga laisa laha dhiddun. Yang memiliki lawan itu jumlahnya ada 5 yang berlawanan. Dengan lawannya berarti ada sekitar 10 tambah 1 tawasud. Kemudian yang terakhir adalah laisa laha dhiddun, itu sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Ini pun nanti jumlah sifat huruf yang tidak memiliki lawan ini para ulama khilaf, ada tambahan-tambahan sifat yang lain. Tapi di sini ana menyampaikan sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. yakni sifat huruf yang lazimah yang tidak memiliki lawan, ini jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7 sifat, dan tidak semua huruf ini memiliki sifat tersebut. Hanya beberapa huruf saja. Artinya kalau kita katakan ini adalah sifat keistimewaan untuk huruf tersebut. Baik, kita langsung saja bahas. Yang pertama, ini sifatnya itu sifat sofir. Ada sifat sofir. Yang kedua itu qalqalah. Yang ketiga itu lin. Yang keempat itu inhiraf. Yang kelima takrir. Yang keenam itu tafasyi, dan yang ketujuh adalah istitalah. Nah, ini adalah sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada juga nanti yang menambahkan para ulama sifat gunnah. Ada juga sifat al-khafa. Nanti ada sebagian para ulama menambahkan sifat al-khafa. Baik. Kembali ke yang pertama tadi, sifat sofir. Sofir ini secara definisi itu para ulama menyebutkan sofir ini adalah hiddatus saut, itu ketajaman suara. Adapun menurut istilah para ulama, yakni yang dinamakan sofir ini adalah ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit, tajam. Seperti itu. Hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majra dhayiqin.
ya, fi majra dayiqin. Baik. yakni ketajaman suara yang muncul, ketajaman suara tersebut dari celah-celah yang sempit tadi. Baik, itu adalah sofir. Ada juga yang mengatakan sofir ini seperti bunyi burung, bunyi burung ya, seperti itu. Atau juga ada yang mengatakan sofir ini seperti bunyi suara lebah, seperti itu ya. Baik, nah itu bunyi sofir ya. Kita praktekkan ya, kita sukunkan huruf shad ya, hurufnya ada 3 ya, ini huruf shad, huruf zai dan huruf sin ya. Kita praktekkan as, kemudian zai z, kemudian sin s. Nah ini ketika kita lihat ya, dengarkan dengan sama di huruf shad, zai, sin ini terdengar oleh kita bunyi yang tajam, berdesis gitu ya, seperti itu. Z, as, az. Nah itulah sofir. Baik. Dan ada yang menarik dari perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ketika beliau membahas tentang makharijul huruf. Imam Ibnu Jazari rahimahullah ketika membahas makharijul huruf, keluarnya huruf shad, zai, sin ini, beliau menyebutkan langsung sifatnya. Kata beliau di dalam bab makharijul huruf, was-safiru mustakin. Nah, gitu ya. Huruf safir ini mustakin, diam pada tempat tertentu, seperti itu. Baik. Apa maksud yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jazari mustakin di sini? Artinya suara bunyi safir ini tidak akan keluar kalau ya ujung lidah ya tidak bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Jadi tidak akan muncul bunyi safir. Makanya Imam Jazari mengatakan was-safiru mustaqim. Safir ini akan keluar ya jika syaratnya kalau kita ya meletakkan ujung lidah ini ke pangkal gigi seri bawah, maka akan keluar bunyi safir. Baik, kita rasakan ketika kita sukunkan huruf zai misal az, nah, lihat ya, kita rasakan ya, bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Az, as, as. Ini ujung lidah pasti nempel di pangkal gigi seri bawah. Dan kalau tidak ditempelkan, nah kita renggangkan misalkan, tidak bisa kita mengeluarkan bunyi z, sod tersebut. Baik, jadi bunyi safir ini keluar bukan dari makhrajnya sebenarnya. Bunyi safir ini dari tempat yang lain. Ya, kalau kita rasakan dari lidah bagian di atasnya sedikit gitu ya, bukan di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi serinya, bukan. Berbeda kalau shin, huruf shin ya. Kalau kita rasakan huruf shin, ash, ini keluar dari makhrajnya. Bunyi tafasyinya, napas mengalirnya keluar langsung dari makhrajnya. Juga misalkan huruf yang lain, huruf ta misalkan ad, bunyi hamznya keluar dari makhrajnya. Dari tempat itunya langsung. Tapi untuk suara safir, bunyi safir ini kalau kita rasakan tidak keluar dari makhrajnya, dari celah yang lain. Ya. Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa huruf shad, zai, sin ini keluar dari makhraj yang keluar dari safirnya, bukan. Kenapa? Karena ya memang ya ketika kita ingin mengeluarkan bunyi safir itu kita tidak bisa mengeluarkan bunyi safir tersebut jika ujung lidah tersebut tidak menempel ke pangkal gigi seri atas, pangkal gigi seri bawah ya, di makhraj huruf shad, zai dan sin. Jadi anak katakan bahwa bunyi safir ini ya hasil dari makhraj, hasil dari pertemuan makhraj dan tidak bisa kita lepaskan. Baik, seperti itu ya. Semuanya orang ya ketika membaca huruf S misalkan di bahasa Indonesia saja, huruf S ini bunyinya sama saja, ada suara safir. Ya, Z misalkan juga sama, makhrajnya dari sana.
Ya, sama saja. Huruf shad, cuma huruf shad perbedaannya dengan huruf sin. Kalau shad ini ditebalkan ya, sifat baik ya. Itu. Baik ya, itu shad. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yakni qalqalah ya. Qalqalah itu oleh para ulama kan al-idtirab secara definisi itu bergetar. Al-idtirab atau guncang. Ini barusan berarti ya. Iya Ustaz. Ya. Jadi qalqalah ini tadi kembali. Qalqalah ini oleh Syekh Aiman Suwaid ya digambarkan seperti kita mendidihkan air di dalam bejana ya. Ketika kita didihkan maka terjadilah getaran, guncangan di air tersebut. Ya, Syekh Aiman menggambarkannya seperti demikian. Taib. Makanya para ulama mengatakan qalqalah itu al-idtirab, guncangan atau getaran. Adapun secara istilah para ulama tajwid yang disebut dengan qalqalah itu mengeluarkan huruf ya, huruf-huruf yang qalqalah yaitu ada 5 qutbujad. Nah, di sini ada hurufnya qutbujadin qaf ta ba jim dal. Ya. Kemudian dengan syarat halat sukun, dalam keadaan sukun. Nah, gitu ya. Huruf qalqalah ini keluar dalam kondisi sukun saja. Bittaba'udi baina tarafai udwi nutqi duna an yusahibahu syaibatu harakatin minal harakatis salasi. Ya. Ya, sekali lagi mengeluarkan huruf qalqalah qutbujad dalam kondisi sukun ya. Bittaba'udi dengan kaidahnya adalah at-taba'ud. Ya. Pada umumnya huruf sukun ini kaidahnya at-tasadum, ditabrakan. As lalu keluarlah bunyi seperti huruf shad zaisin tadi. As sukunkan, as ditabrakan, ditempelkan, langsung keluar bunyi desis gitu ya. As berbeda dengan huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah ini ketika kita sukunkan maka bukan tasadum kaidahnya tapi taba'ud, dijauhkan. Baru akan ada muncul bunyi qalqalah. Jadi secara kaidah bunyi qalqalah ini sama seperti kita mengucapkan bunyi harokat. Nah, gitu ya. Sama. Dengan cara at-taba'ud. Cuma perbedaannya kalau harokat itu sempurna harokatnya. A, I, U-nya sempurna. Misalkan ba, bi, bu-nya sempurna. To, ti, tu sempurna. To. Ya. Ko, ba, ja, da. Nah, kalau qalqalah itu tidak sempurna harokatnya. Ya, tapi secara kaidah sama tabaud. Contoh misalkan, huruf ba kita sukunkan. Ab. Nah, kalau hanya ditabrakkan saja tidak akan muncul bunyi. Maka kita harus menjauhkannya. Ab. Nah, gitu. Ab. Nah, gitu. Kalau kita lanjutkan dari be, itu bisa jadi harokat. Aba. Nah, gitu. Kalau ba itu harokat. Kalau qalqalah be. Ya, bunyinya seperti gitu ya. Bunyinya seperti ke arah sana. Kemudian huruf jim misalkan aj juga sama. Kalau kita sempurnakan harokat maka ja.
Kalau tidak disempurnakan harokat, maka jadi qalqalah. J, aj, qalqalah. Kalau dal, itu kalau kita sempurnakan harokat jadi da, ada, itu harokat. Kalau kita tidak sempurnakan harokat, ada, jadi qalqalah. Jadi kalau kita simpulkan, qalqalah ini harokat yang tidak sempurna. Ya, harokat yang tidak sempurna. Begitupun para ulama mendefinisikan harokat terkadang nanti masuknya ke harokat yang asli ataupun harokat yang far'i. Ya, gitu ya, disebutnya harokat far'i termasuk bunyi qalqalah. Ya. Huruf qaf misalkan aku. Kalau harokat aku. Kalau qalqalah aku. Nah, gitu. Huruf to alpo qalqalah. Kalau harokat alpo. Baik. Nah, dari sini ya, maka kita harus jeli ya ketika membaca bunyi qalqalah. Atau kita harus sempurna dalam membaca huruf harokat yang berada pada huruf-huruf qalqalah tersebut. Jangan sampai nanti bunyi harokatnya menjadi bunyi sukun, atau jangan sampai nanti bunyi sukun yang ada huruf qalqalah ini menjadi bunyi harokat. Ana kasih contoh. Ya, contoh berikut kesalahan yang sering terjadi yang harusnya dibaca harokat asli menjadi qalqalah. Ketika kita baca waja'alna. Kalau misalkan kita tidak menjelaskan bunyi jim, ya, jim pada waja'alna tidak disempurnakan bunyi harokatnya, itu bisa nanti masuk ke qalqalah. Ya, contoh. Waja'alna, nah gitu. Waja'alna laila libasa misalkan. Waja'alna laila libasa. Waja'alna. Nah, perhatikan. Waja'alna. Nah, ini bukan waja'alna. Harusnya waja'alna. Nah, ini wajah, bukan wajah. Nah, gitu ya. Ini harus berhati-hati. Ya. Begitupun ketika kita baca yang sukun. Qul huwallahu ahad. Jangan ahada, hati-hati. Ahad. Ya, atau misalkan yang sering terjadi kesalahan pada qaf dan to ketika bunyi qalqalah. Dzalikal yaumul haqqo. Nah, itu harokat. Perhatikan, itu harokat. Haqqo, itu harokat. Kalau qalqalah, dzalikal yaumul haqqo. 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 Nah, beda. Beda ya antara bunyi harokat dengan bunyi qalqalah. Nah, baik. Seperti itu. Jadi, yang disebut dengan qalqalah itu kita menjelaskan bunyi huruf qalqalah dalam keadaan sukun dengan cara at-taba'ud, ya, menjauhkan ya dua bagian organ mulut kita ketika kita membaca huruf tersebut, ya, seperti itu. Dan an yusahibahu syaibatu harakatin minal harakati salas, ya. Jangan sampai nanti dipengaruhi oleh ya harokat, bunyi harokat yang asli seperti itu. Seperti sebagaimana yang tadi Ana sebutkan, ya, berikan contoh seperti itu. Di antaranya pada waja'alna. Ya, hati-hati. Hati-hati jadi bunyi qalqalah atau qalqalah jadi bunyi apa namanya? Jadi bunyi harokat seperti itu. Baik. Karena secara kaidah harokat dengan qalqalah ini hampir sama, ya, cuma beda sempurna atau tidaknya. Baik. Kemudian berikutnya adalah kali sini Anda sebutkan suara memantul, ya, memantul. Ya, ini lebih mudahnya seperti itu. Kemudian nanti qalqalah itu terbagi dua, ya, ada yang kubro, ada yang sugro. Ya, yang kubro ini dalam kondisi waqaf. Ya, sedangkan yang sugro ini dalam kondisi wasol. Baik, seperti itu. Dan memang Imam Ibnu Jazari mengatakan wabayyin muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana.
Dalam keadaan wakaf ini lebih jelas pengucapan qalqalah. Karena memang secara alamiah ini tidak terpengaruhi oleh huruf yang mau kita baca di huruf berikutnya. Ya, ketika dalam proses wakaf. Jadi memang terdengar lebih jelas gitu ya, seperti itu. Maka para ulama membagi qalqalah itu ada kubro, ada sugro, bahkan juga ada yang menyebutkan qalqalah akbar ya, ada 3. Ya. Akbar ini kalau qalqalah terjadi dalam kondisi tasydid, dalam keadaan wakaf. Nah, gitu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu ada para ulama yang mengatakan ya, membagi qalqalah menjadi 3 yang akbar. Baik. Kemudian di antara kesalahan dalam membaca qalqalah itu tadi, jangan sampai nanti masuk ke bunyi harokat yang asli. Yang kedua, ini jangan kita tutup bunyi qalqalah tersebut dengan huruf hamzah. Misalkan kita baca qalqalah qul huwallahu ahad, ada hamzah d. Nah, dihentakkan d-nya langsung ada hamzah dari d. Nah, ini hati-hati, jangan. Ya, jangan menambah hamzah. Kecuali nanti ada huruf ba sukun bertemu dengan hamzah. Al-khob. Nah, gitu. Itu mah pakai hamzah. Tapi kalau yang tidak ada hamzah, maka ini jangan dihamzahkan. Ya, diakhiri dengan hamzah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, jangan ada hamzah. Jadi yang benar ahad. Falaq. Nah, gitu ya. Baik. Atau juga kesalahan yang lain, ya, jangan mengikuti bunyi harokat sebelumnya. Ya. Ahad, jadi ahada. Misalkan ya. Uje, jadi uju misalkan. Kemudian kalau ibe, jadi ibi. Nah, jangan mengikuti harokat sebelumnya. Jadi bunyi qalqalah ini bunyinya arahnya ke ya. Baik. Baik, itu suara qalqalah. Kita praktekkan aku, ade, aje, ade. Nah, gitu. Baik. Dan ini harus jelas ketika kita baca Al-Qur'an. Di antara yang sering terjadi kesalahan juga ketika huruf qalqalah ini bertemu dengan huruf yang satu makhraj dengan huruf qalqalah tersebut. Contoh apa? Contohnya huruf ba bertemu waw. Abwaba. Nah, ini ada ya. Abwaba. Nah, banyak yang bacanya abwaba seperti barusan saya praktekkan. Abwaba. Bunyi qalqalahnya hilang masuk ke huruf waw sehingga seperti idgham. Karena memang kalau ada huruf yang mutamasilain, pertemuan dua huruf yang mutajanisain ya, mutajanisain yang satu makhraj, ini akan ada celah untuk menjadi idgham. Ya, sedangkan huruf ba bertemu waw ini jangan diidghamkan, harus diizharkan. Dan memang secara alamiah ketika kita abwaba itu mudahnya diidghamkan langsung ke waw. Itu enaknya gitu ya. Abwaba, abwaba. Padahal tidak. Harusnya abwaba, abwaba. Nah, ini diantara kesalahan ketika membaca huruf qalqalah di huruf ba bertemu dengan huruf yang satu makhraj dengan huruf ba. Ini ba. Suara ba-nya biasanya menjadi hilang bunyi qalqalahnya. Baik. Itu mungkin ya diantara kesalahan di huruf-huruf qalqalah. Baik, masuk ke berikutnya, yakni sifat lin. Lin ini secara bahasa para ulama mengatakan yang disebut lin itu adalah as-suhulah. Mudah. Ya, mudah. Suhulah itu mudah. Adapun secara istilah para ulama tajwid yang disebut dengan lin itu adalah suatu sifat yang diutliqat 'ala al-waw wal ya as-sakinatain al-maftuhu ma qablahuma bisababi suhulatiha fil makhraj. Baik. Jadi suatu sifat yang dimutlakkan ya
yang dijadikan waw dan ya ini yang dimutlakan ya kepada huruf waw dan huruf ya yang sukun sebelumnya fathah al-maftuhu ma qablahuma. Bisa babi suhulatiha fil makhraj, disebabkan mudahnya ya seperti itu, disebabkan mudahnya pengucapan ya pada makhraj tersebut, pada huruf waw dan huruf ya. Baik. Ai au, nah itu lin. Baik ya, itu lin. Kenapa adanya sifat lin? Dikarenakan huruf waw, huruf ya ini kondisinya bisa berubah-ubah. Terkadang menjadi lin, terkadang menjadi mad. Nah ini ya, makanya ada sifat lin. Karena huruf waw ini terkadang dipinjam dengan huruf mad, oleh huruf mad. Ya, masuk ke huruf mad. Kalau waw sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasra, maka menjadi mad dan mahrajnya pun berubah menjadi mahraj al-jauf. Misalkan ketika baca waw u ya bu jadi mad dan mahrajnya berubah ke mahraj al-jauf. Ya, pangkal rongga mulut. Ya juga sama bi ti masuk ke mahraj al-jauf. Sedangkan kalau ingin menjadikan wawiyah ini kembali ke makhraj asalnya, dari mana makhraj asalnya huruf waw dan ya? Waw itu dari dua bibir, ya itu dari tengah lidah, maka harus ada sifat lin. Baik ya, seperti harus ada sifat lin. Jadi adanya sifat lin ini menjadikan huruf waw dan ya ini menjadi kembali kepada makhrajnya. Ya, kembali kepada makhrajnya, yakni makhraj makhraj di dua bibir dan makhraj di tengah lidah. Ya, seperti itu. Baik. Itu sifat lin. Dan ketika kita mengucapkan huruf tersebut dengan mudah, lembut pengucapannya, ai, au, dan arahnya ke huruf ya, kembali ke makhrajnya, huruf ya. Ai, nah kembali ke makhrajnya, ke tengah lidah. Ai. Kalau waw kembali ke makhrajnya diakhiri dengan dimonyongkan dua bibir, au. Nah, gitu masuknya ke u gitu ya, ke vokal u. Au ai. Nah, seperti itu. Jangan ke ae, jangan juga ke ao. Ya, jangan ke o atau ke e. Nah, itu huruf lin. Kemudian ketika membaca lin, ya, di antara kesalahan yang lain yaitu kita memasukkan suara tersebut ke hidung. Ya, perlu kita ketahui waw ya ini bukan makhraj hidung. Ya, yaitu makhraj yang ada di huruf tengah lidah ataupun dua bibir. Jadi tidak ke hidung. Misalkan min khauf, jadi min khauf masuk hidung. Ini kesalahan, ya. Kesalahan. Kemudian auhaitu, auhai, hai. Nah, haitu. Jangan haitu. Yang benar haitu. Jangan masuk hidung. Ingat ya, jangan masuk hidung. Kesalahan yang lain ketika baca huruf lin, di antaranya adalah terlalu ditekan, berlebihan. Ya. Ini berarti bertentangan dengan definisi lin, yakni mudahnya pengucapan. Ya, kita tekan berlebihan, maka ini keluar dari definisi yang ada. Ya. Dan memang secara praktek riwayat ketika kita membaca Al-Quran itu tidak demikian. Ya, contoh misalkan ketika kita baca Maliki yaumiddin, nah, dihentak berlebihan, ditekan berlebihan, itu diantara kesalahan pada pengucapan huruf lin. Baik. Ada yang menarik juga pembahasan di dalam kitab Al-Inba. Di kitab Al-Inba itu dibahas bahwa huruf sukun ini terbagi menjadi dua. Ya. Ini ya, tadi kembali ke waw dan ya ini kadang nanti dipinjam menjadi huruf mad, terkadang dipinjam ke mad, terkadang menjadi kembali ke asal makhrajnya, seperti itu. Maka di kitab Al-Inba itu dibahas ya bahwa yang dinamakan sukun ini terbagi menjadi dua katanya.
ada sukun hayyun, ada sukun mayyit. Ini untuk pengetahuan saja ya. Ada sukun hayyun, ada sukun mayyit. Apa itu sukun mayyit? Sukun mayyit itu adalah sukun yang dalam kondisi mad. Sukun mayyit dinamakan sukun mayyit. Baik ya. Ya, ketika baca huruf-huruf mad, ba, bi, bu. Ada juga nanti sukun hayyun. Apa itu sukun hayyun? Itu sukun dalam kondisi bukan mad. Ya, atau sukun-sukun yang lainnya selain huruf mad. Itu sukun hayyun. Kenapa dinamakan hayyun? Dikarenakan ya huruf tersebut ketika kita sukunkan kembali ke makhrajnya. Kembali ke makhraj aslinya. Baik ya, waraddu kulli wahidin li aslihi. Ya, seperti itu ya. Kembali ke makhraj asalnya. Yani kalau waw itu nanti makhraj asalnya ke waw berarti au. Ya, juga ai. Sedangkan dalam kondisi mad ya, itu mengikuti alur suara bunyi suara al-jauf. Ya, seperti itu. Dipanjangkan ba, bi, bu, seperti itu. Ya, makanya oleh para ulama di dalam mushaf Al-Qur'an untuk huruf waw dan ya pada mad itu dihilangkan tanda sukunnya. Sedangkan untuk huruf waw dan ya pada lin itu dimunculkan tanda sukunnya sebagai tanda bahwa ya itu dibaca idhar, artinya sifatnya tidak ada yang hilang, ya kembali ke asalnya, sifat linnya ada, maka ditambahkan tanda sukunnya, dinampakkan. Sedangkan di pengucapan mad di dalam mushaf ini dihilangkan tanda sukunnya sebagai tanda bahwa si huruf ya dan waw tersebut ini masuk ke makhraj al-jauf, seperti itu. Nah, dari sini juga nanti para ulama berbeda pendapat tentang makhraj. Ya, makhraj ada yang tidak memasukkan makhraj al-jauf itu kepada makhrajul huruf. Makhrajul huruf. Ya, dikarenakan katanya huruf waw dan huruf ya itu sudah diwakili makhrajnya itu berada pada waw pada dua bibir, sedangkan ya pada tengah lidah. Ya, dan tidak keluar dari al-jauf. Tapi kalau misalkan kita hilangkan al-jauf, lalu dari mana keluarnya alif? Nah, gitu. Makanya Imam Ibnul Jazari menambahkan ya makharijul huruf ini ada al-jauf, dan asli al-jauf itu berada pada huruf alif yang aslinya. Sedangkan waw dan ya ini ya terkadang bisa al-jauf, terkadang bisa menjadi makhraj yang lain. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini pembahasan lin ya. Pembahasan lin. Ya, kita kasih contoh yang langsungnya, contohnya auhaitu. Nah, itu di Al-Qur'an ada. Itu mencakup dua huruf lin, waw dan ya. Auhaitu. Auhaitu. Baik. Kemudian berikutnya adalah sifat al-inhiraf atau inhiraf, ya. Apa itu al-inhiraf? Al-inhiraf itu al-mailu wal udul. Al-mail. Al-inhiraf itu al-mail. Ma la yamilu. Al-mail. Mail itu condong. Ya. Atau menyimpang gitu ya. Keluar jalur gitu ya. Keluar jalur itu yang dinamakan al-inhiraf. Ya, al-inhiraf ini kan tersesat gitu juga bisa maknanya seperti itu ya kalau di buku-buku tauhid seperti itu ya. Baik, secara istilah itu yang disebut dengan al-inhiraf itu mailu sautil harfi li adami kamali jarayanihi bisababi i'tiradi lisani tariqah, ya. Menyimpangnya suatu huruf, ya, menyimpangnya suatu huruf, ya, bunyi ya, menyimpangnya bunyi suatu huruf karena mengalirnya tidak sempurna. Ya, mengalir huruf tersebut tidak sempurna, tertutup, artinya tertutup. Ya. Disebabkan apa? Bisa babi i'tiradil lisan.
disebabkan karena jalannya itu terhalangi oleh lidah. Ya. Jalan keluar bunyi huruf tersebut terhalangi oleh lidah, ya, oleh makhraj, ya, sehingga nanti si suara mencari celah bunyi yang lain, jalur yang lain. Nah, gitu ya. Seperti itu. Hurufnya itu lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra. Ya. Meskipun nanti para ulama tajwid untuk di sifat al-inhiraf ini terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan para ulama tentang jumlah huruf al-inhiraf. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Jazari sebagaimana di dalam matanya dikatakan wal-inhirafi suhhiha fil lami warra, ya, kata Imam Jazari, al-inhiraf ini yang dibenarkan, yang dikuatkan, yang disahihkan oleh pendapat beliau, yakni fil lami warra, yaitu pada huruf lam dan huruf ra. Artinya kalau misalkan Imam Ibnu Jazari mengatakan walinhirafi suhhiha, ya, walinhirafu suhhiha, ketika Imam Jazari mengatakan bahwa inhiraf ini dikuatkan huruf lam ra, berarti adanya ikhtilaf para ulama gitu dengan uslub yang berada di matan Jazariyah, ya, seperti itu. Berarti adanya ikhtilaf, dan memang seperti itu. Nanti adanya perbedaan para ulama tentang jumlah makhraj huruf al-inhiraf. Ada yang mengatakan bahwa huruf al-inhiraf ini hanya lam saja. Hanya lam saja. Tapi Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa huruf inhiraf ini ada dua. Lam ditambah huruf ra. Baik. Karena pada huruf lam dan huruf ra ini, ya, bunyinya itu nanti ada yang tertahan dan ada yang keluar dari jalurnya. Baik, ya. Mencari celah yang lain, bunyi yang lain, seperti itu, ya. Mencari celah yang lain. Dan lam dan ra ini berkaitan sekali dengan sifat tawassut sebagaimana yang sudah dibahas, ya, di pertemuan yang lalu. Lin Umar, ya, lin Umar itu sifat tawassut. Apa itu tawassut? Tawassut itu ada tertahannya, ada ngalirnya. Nah, gitu, ya. Baik. Ada tertahannya, ada ngalir. Tertahannya di mana? Di makhrajnya. Contoh huruf lam tadi. Al. Lam ini makhrajnya ada di adna hafatil lisan, ujung pinggir lidah bertemu dengan langit-langit. Al. Tapi bunyi nya, bunyi itu bukan dari makhrajnya justru. Dari mana ngalirnya? Dari pinggir-pinggir lidah. Ya, pinggir kanan, pinggir kiri. Ya, coba dirasakan. Kita panjangkan bunyi lam. Al, pasti kanan kirinya keluar, ada huruf. Ada bunyi kanan kiri. Bahkan ada ya bunyi yang mengalir dari kanan kiri lidah. Nah, itulah inhiraf. Jadi sisi suara ketika ingin menembus, ya, ke makhraj huruf lam, ditahan oleh lam, oleh makhrajnya, dan tidak bisa mengeluarkan suara dari makhrajnya tersebut. Berbeda dengan shin. Coba kita praktekkan shin. Ash, itu dari makhrajnya huruf shin keluar bunyi tafasyinya, ya, bunyi rokhawahnya keluar dari sana. Sedangkan huruf lam, al, bukan dari makhrajnya tapi dari bunyi yang lain. Ya, seperti itu. Makanya tawassut ngalirnya dari jalur yang lain. Ngalirnya dari jalur yang lain itulah dinamakan inhiraf. Baik. Ya. Seperti itu. Tertahannya di makhrajnya itu dinamakan, ya, tawassut. Dinamakan at-tawassut atau ada sifat syiddah. Ya, sebagian ada sifat syiddahnya, ya, seperti itu. Karena tawassut itu syiddahnya ada, mengalirnya ada. Nah, mengalirnya itu, ya, itu dinamakan juga oleh para ulama al-inhiraf. Jadi bunyi suaranya itu mailu saut, ya, melenceng si bunyi suara huruf lam tersebut. Disebabkan kenapa? Dikarenakan bisa babi tiradil lisan tariqah. Disebabkan karena jalannya terhalangi oleh lidah, oleh makhraj. Seperti itu. Taib. Ya, itulah huruf lam.
Ya, bunyi huruf ro, ya huruf ro juga sama, ya. Ketika kita mengetahui bahwa huruf ro ini mengalir dari punggung torful lisan bagian punggung, ya seperti itu. Kemudian bertemu dengan langit-langit sebelum nun. Jadi lam, nun, kemudian ro di belakang. Ya, nah seperti itu. Kemudian celahnya itu nanti muncul dari ujung-ujung lidahnya itu mengkerucut, ya, ke lidah bagian ujung, ya seperti itu. Ada celah di tengah-tengah ujung lidah, ya. Dan celah tersebut, ya, bisa terjadi huruf ro itu dikarenakan ada sifat yang lain, yakni sifat takrir, ya adanya getaran. Jadi antara sifat dengan sifat yang lain ini, ya saling berkaitan, tidak bisa kita bahas cuma satu sifat saja. Baik, ya. Jadi tidak bisa kita membaca huruf ro tanpa takrir. Justru kalau tanpa takrir nanti jadi lam, ya tidak menjadi huruf ro, seperti itu. Dan ketika kita takrirkan huruf ro, maka akan adalah muncullah inhiraf. Ketika kita sempurnakan di huruf ro ini takrir dan inhirafnya tersebut, ya maka ya itu dinamakan juga tawassut, seperti itu. Itulah tawassut. Nah, seperti itu. Ini saling berkaitan. Ya di huruf ro. Taib. Taib. Makanya ya para ulama wajar sih kalau nanti para ulama ikhtilaf tentang inhiraf. Ro ini tidak masuk ke inhiraf, hanya ditakrir saja. Itu hal yang wajar. Ternyata dari segi praktek juga, ya ro ini memang harus ditakrirkan, ya kalau memang ingin ada menghasilkan bunyi inhiraf seperti itu. Baik. Nah itu huruf ro, ya. Cuma nanti ya ada faidah mungkin di sini ketika membaca huruf ro, ya kita harus berhati-hati dalam pengucapannya. Ya, berhati-hati dalam pengucapannya, hindari kesalahan pada huruf ro ini dua hal yang harus kita hindari. Kesalahan pada huruf ro ini dua hal. Yang pertama itu al-mubalaghah. Ya, berlebihan dalam bunyi takrirnya. Ya. Ini kita dilarang untuk mubalaghatu fit takrir. Ya. Ini catatan ya di huruf ro. Mubalaghatu fi takrir. Berlebihan dalam menggetarkannya. Bahkan para ulama menyebutkan adanya sifat takrir ini untuk dijauhi. Ya, artinya jangan ditakrirkan berlebihan gitu. Ya, makanya kesalahan pertama dalam pengucapan huruf ro itu al-mubalaghatu fi takrir. Al-mubalaghatu fi takrir. Ya, berlebihan dalam mentakrirkannya. Makanya ada nasihat dari para ulama, dari Imam Ibnu Jazari di antaranya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, gitu ya. Ketika beliau membahas tentang ra, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Di akhirnya beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Apa maksud dari ikhfa di sini? Maksud ikhfa di perkataan Imam Ibnu Jazari, wa akhfi, ikhfakan, samarkan, takrir, getaran ketika roknya itu bertasydid, maksudnya adalah jangan berlebihan bunyi getarannya. Nah ini ya, gitu. Itu kesalahan pertama. Jadi jangan tapi arro. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua, al-mubalaghatu fi ihfa'i takririha, yaitu berlebihan pada mengihfakan, menyamarkan bunyi takrirnya. Nah, ini jangan sampai. Tadi ya niat di awal kita ini agar nanti tidak berlebihan getarannya, ternyata kita menghilangkan getarannya. Ini dilarang. Jadi jangan berlebihan, jangan sampai menghilangkan, ya, atau mengikhfakan berlebihan, ya artinya sampai hilang getarannya, ini dilarang, nggak boleh.
Seperti itu. Karena juga perkataan para ulama dikatakan warra thumma karrirannah. Nah, gitu ya. Huruf ra ini karrirannah, ditakrirkan. Harus ditakrirkan. Baik, seperti itu. Ya. Apa itu maksud berlebihan dari segi ikhfa-nya itu, menghilangkan getarannya itu bagaimana maksudnya? Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama. Maksud al-mubalaghatu fi ikhfa'i takririha itu berlebihan dari segi mengikhfakan, menyamarkan getaran pada huruf ra tersebut, itu maksudnya adalah al-hasramah. Imam Al-Jazari mengatakan al-hasramah. Jadi apa itu hasramah? Hasramah itu menghilangkan bunyi getaran pada ra. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari di dalam kitab An-Nashr, beliau mengatakan, kata beliau, waqad yubalighu qaumun. Ya, ada orang-orang, ya satu kaum yang yubalighu, berlebihan. Ya, berlebihan fi ikhfa'i takririha. Nah, ini perkataan Ibnu Jazari ya. Anda mengambil tadi dari perkataan Imam Ibnu Jazari kesalahan ra tersebut. Waqad yubalighu qaumun fi ikhfa'i takririha. Ada nanti satu kaum, ya, satu kelompok orang yang berlebihan ya dalam menyamarkan takrir pada huruf ra-nya tersebut. Terutama pada keadaan musyaddadatan, dalam keadaan tasydid. Ar-ra. Ya, seperti itu dihilangkan Allah gitu ya. Fayati biha muhasramatan, maka bacanya itu menjadi hasramah. Nah, muhasramah atau hasramah itu menghilangkan bunyi getaran ra. Apa itu hasramah? Syabihatan bitta. Nah, ini ya maksud hasramah menurut Imam Ibnu Jazari, merubah bunyi ra menjadi huruf ta. Itu hasramah. Nah, gitu ya. Ini sudah diberikan clue ya, tanda-tanda oleh Imam Jazari bahwa yang disebut dengan hasramah ini menghilangkan getarannya sampai mirip menjadi huruf ta. Ya, anak kasih contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Sampai seperti itu ya. Ini dilarang. Dan kata beliau, wadzalika khata'un la yajuzu. Dan itu merupakan kesalahan dan tidak boleh dilakukan. Atau perkataan imam yang lain, ulama yang lain, Al-Mar'ashi, ya, Al-Mar'ashi pernah mengatakan, fala wajha li nafi takriri anhu bil kulliyah. Maka tidak boleh kita menghilangkan, menafikan bunyi takrir secara keseluruhan. Itu tidak diperbolehkan, seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati dalam pengucapan ra ini, al-mubalaghah fi takrir, al-mubalaghah fi ihfa'i takririha, atau disebut dengan al-hasramah, yaitu menghilangkan bunyi takrir sampai berubah bunyi ra-nya itu menjadi ta. Ada banyak ya seperti itu. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada, itu ada. Ya, Anda dapatkan itu bacaan, ada yang demikian. Atau mungkin kesalahan yang lain misalkan menjadi lam. Nah, gitu ya. Ini juga banyak yang cadel misalkan. Baik. Kemudian berikutnya adalah sifat tafasyi ya. Sudah ya, tidak terlalu panjang lebar ya. Huruf tafasyi. At-tafasyi. Sifat berikutnya adalah tafasyi. Tafasyi itu ada apa? Al-ittisa. Ya, al-ittisa, meluas ya. Atau juga al-intishar, menyebar. Itu tafasyi. Menurut para ulama istilah ya, secara istilah itu tafasyi itu adalah intisharu sauti syini min makhraji hatta yastadima bisafhati dakhiliyati lil asnani al-ulya was-sufla. Tersebarnya suara bunyi shin dari makhrajnya. Ingat, dari makhrajnya shin. Itu tidak keluar jalur. Dari makhrajnya ya, sehingga di sini menabrak ya. Yastadima, sehingga menabrak bisafhati dakhiliyati, dinding-dinding ya di dalam
dakhiliyatil lil asnani, di dalam gigi kita, di dalam mulut kita, di dalam gigi ya. Atas dan bawah. Ash, dirapatkan gitu ya. Ash. Ya, lidah menyentuh ke gigi-gigi semuanya, menyebar gitu ya, seperti itu. Melebar gitu ya. Dan bunyinya pun nanti akan terasa melebar, tersebar ke berbagai berbagai bagian di mulut kita. Shh. Nah, itu shin. Tafashi. Dan hurufnya adalah shin saja, huruf satu huruf. Baik. Dan tidak ada huruf yang memiliki sifat tafashi kecuali shin saja. Tidak ada yang huruf seperti itu. Baik. Kemudian sifat berikutnya mungkin yaitu sifat yang ketujuh, yakni sifat istitalah. Nah, istitalah itu apa? Istitalah adalah al-imtidad, memanjang. Ya. Secara istilah para ulama tajwid, yang disebut dengan istitalah adalah indifa'ul lisani qalilan ilal amami ba'da istidamihi bi makhrajid dhad hatta yulamisa ra'sal lisan usulus saniyataini al-ulyayaini wa dhalika tahta ta'siril hawa'il maghbuti khalfal lisan. Artinya adalah ya, terdorongnya lidah ke depan setelah bertabrakan dengan makhraj dhad, sehingga ujung lidah itu menyentuh pangkal gigi seri atas, dan hal tersebut di bawah pengaruh udara yang tertekan di belakang lidah. Jadi intinya huruf dhad ini, istitalah ini, jadi si lidah-lidah itu tertutup, ya, tertutup, dan suara ini menekan ke bagian lidah, sedangkan si lidah-lidah bagian pinggirnya itu menutup ke gigi-gigi geraham. Ditutup semuanya. Sedangkan suara mendorong dari dalam, ingin keluar, tapi kita tutup. Dan kita panjangkan bunyi suaranya itu. Nah gitu, itu dhad. Ya, dan ini yang membedakan dengan dha. Ya, kalau dha itu ketika kita sukunkan itu bisa kita panjangkan sampai akhir napas kita habis. Itu bisa. Tapi kalau huruf dhad ini kita tahan, ya, suaranya itu tertahan karena di posisi lidah-lidahnya itu ya melebar dan menyangkut ke gigi geraham. Nah, seperti itu. Memanjang, tapi memanjangnya itu terbatas, gitu ya, seperti itu. Juga bisa dikatakan seperti demikian. Jadi istitalah itu memanjang, tetapi memanjangnya itu, bunyi memanjang itu terbatas, seperti itu. Taib. Itu bunyi istitalah. Sedangkan huruf yang rokhwah saja tanpa memiliki sifat istitalah itu kita bisa menyuarakan bunyi tersebut ya sampai akhir napas kita, sampai lama bahkan. Huruf shin, ash, lama itu bisa. Huruf dha, nah, di antara huruf rokhwah yang beda cuma satu, huruf dhad. Beda dengan yang lain. Kenapa beda dengan yang lain, dengan huruf-huruf rokhwah yang lain? Dikarenakan huruf dhad ini memiliki sifat yang lain, keistimewaan yang lain, yakni istitalah. Jadi ketika kita rokhwahkan, itu tidak bisa sampai lama seperti huruf-huruf rokhwah yang lain. Baik, seperti itu. Baik, karena memang si suara itu tertahan, ya, ditahan di mulut kita dikarenakan tertutupnya lidah-lidah bagian pinggir hafatul lisan itu menempel ke gigi geraham, ya, seperti itu. Baik, nah itu adalah istitalah. Baik. Nah, itulah sifat huruf, ya, sifat huruf. Ada juga yang menambahkan sifat gunnah, itu menjadi sifat huruf yang tidak berlawanan. Ya, juga ada yang mengatakan sifat al-khafa itu kepada sifatul huruf, ya.
Mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk pembahasan sifatul huruf pada pertemuan hari ini. Dan kita alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan sifatul huruf baik itu yang berlawanan ataupun yang tidak berlawanan. Ya. Dan kalau ada yang bertanya ya silahkan tentang sifat huruf ini. Baik. Ustaz, jazakumullah khairan untuk materinya. Ada satu pertanyaan di room chat, Ustaz. Izin bertanya, tolong jelaskan tentang bobat, kemudian itqon, kemudian takalluf dan ta'assub. Baik. Tentang apa? Bobat sama Bobat, kemudian itqon, kemudian takalluf dan ta'assub. Takalluf dan ta'assuf. Ya secara ringkas saja ya. Kalau bobat ya, kalau ini bobat ini kan maknanya nanti banyak tergantung ini nanyanya tentang apa ya. Tapi kalau misalkan bertanya tentang bobat di ilmu tajwid, ya bobat ini ya tanda baca. Ya tanda baca itu bobat. Tanda baca itu seperti ya yang memudahkan antum baca bahasa Arab apa kira-kira? Harokat. Ya kita bisa baca Al-Quran itu karena ada harokat. Kita bisa baca Al-Quran dengan mudah dikarenakan ada titik ya. Nah itu namanya bobat. Titik, harokat ya, atau huruf-huruf yang lain ya seperti itu, seperti huruf kecil gitu ya. Nah itu termasuk ke bobat. Jadi tanda baca ya. Ada nanti tanda baca i'rab, ada juga tanda baca seperti titik seperti itu ya, titik 2 di atas, titik 1 di bawah ya. Nah itu yaitu yang dinamakan dengan al-bobat ya kalau di dalam ilmu tajwid ya secara kalau di dalam ilmu tajwid. Sedangkan al-itqan itu kan kuat ya. Itqan itu adalah ya kuat. Nanti anak ini dulu. Ya itqan itu betul ya kuat. Ya, terampil ya. Itqan itu terampil atau kuat atau mungkin ya, itu mungkin juga itu berasal dari kata itqan juga sama saja. Ya, mungkin itu kuat, ahli gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau dikatakan syekhul mungkin ya. Nah itu berarti syekh yang memang keilmuannya itu sudah terpercaya gitu ya. Sudah mungkin, sudah kuat. Ya, juga misalkan kitab nanti ada kitab al-itqan, misalkan berarti itu ya kuat aja, terampil gitu, kitab yang bagus seperti secara bahasa. Dan kalau bertanya hanya satu kata itu tergantung siakul kalamnya gimana gitu ya nantinya. Adapun takalluf ta'assuf, kalau yang dimaksud di dalam ilmu tajwid, nah ini berlebihan ya, maknanya sama saja ya. Takalluf ta'assuf al-mubalaghah itu maknanya sama saja. Berlebihan di dalam membaca Al-Qur'an ya, yang keluar dari semestinya. Misalkan berlebihan itu contoh, ketika kita baca huruf mad ini batasannya sampai 6 harokat misalkan. Nah, kita baca lebih dari 6 harokat, nah, maka itu ta'assuf namanya. Ya, ta'assuf. Ya. Atau misalkan ketika kita baca gunnah ini misalkan 2 harokat, maka kita digunnahkan berlebihan sampai 5 harokat sampai 6 harokat. Nah, ini ta'assuf namanya. Ya, di dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, kalau takalluf ini membebani misalnya. Ya, membebani diri misalkan berlebihan dari segi bebannya. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an terlalu menekan pengucapan huruf-hurufnya yang harusnya dibaca a, mudah a gitu, a, ba, ini malah dibaca a, nah gitu, itu takalluf namanya ya, artinya membebani
diri kita di dalam membaca Al-Quran, dilebih-lebihkan. Nah gitu. Mubalaghah juga sama maknanya. Yang mubalaghah misalkan baca huruf ro itu ro, malah kita ro, nah gitu. Atau dihilangkan, itu takalluf, termasuk takalluf. Ya. Secara bahasa. Ya. Tapi antara perbedaan takalluf dengan ta'assuf itu biasanya ta'assuf ini dikatakan untuk orang yang memang terkadang sudah bisa dari segi bacaan, cuma dia tidak amanah terhadap ilmunya, yang tahu dia baca 6 harokat malah dibaca lebih dikarenakan hal yang lain, itu bisa dikatakan ta'assuf. Kalau takalluf itu biasanya orang yang baru belajar huruf-huruf, pengucapan huruf, itu pasti melalui proses takalluf dulu, itu pasti. Ketika antum baca huruf hamzah, ketika di awal-awal terbata-bata, kemudian susah pengucapannya, berat membaca huruf mad, berat membaca huruf lin, misalkan berat membaca huruf-huruf yang tebal dan yang tipis, kesulitan. Nah itu takalluf namanya. Baik ya, itu takalluf. Itu mungkin yang bisa dijelaskan. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Ada lagi umat yang ingin bertanya? Satu lagi mungkin ya Ustaz ya? Ya, silakan. Silakan langsung buka mic aja. Ya, silakan Anita, Ukti Anita. Nah, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Al-Ustaz dan Ustazah dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Amin. Ya Allah. Nah, Ustaz, izin bertanya untuk sifatul istiqolah untuk yang huruf bo ya Ustaz. Oh ya. Misalnya pada saat membaca yang walaqdallin itu, kan itu tadi ditahan ya Ustaz ya. Itu apa ada zamannya apa enggak ya Tat? Misalkannya lama Imbangan ya. Zamannya seberapa lama atau seberapa singkat gitu. Ini contohkan. Jazakallah khair. Ya. Tadi mungkin terlewat sama Ana dibahas di setelah ini, keluar sifat istiqolah ini hanya dalam kondisi sukun atau tasydid saja. Ya. Ini kunci dulu ya. Jadi istiqolah di huruf dhad hanya keluar dalam kondisi sukun atau tasydid. Sudah dalam kondisi harokat, dia tidak ada istiqolah. Ya. Sesempurna seperti dalam kondisi sukun misalkan gitu ya, maksudnya gitu. Baik, dalam kondisi sukun atau tasydid ini barulah keluar bunyi istiqolah, dan zamannya atau waktunya, temponya ini memang harus kita dapatkan ketika kita bertalaqi ya. Cuma anak bisa berikan contoh, misalkan huruf dhad ghairil maghdubi alaihim waladdo, nah gitu. Itu zaman istiqolah. Kalau tadi anak praktekkan misalkan nah itu tidak, itu mah bukan buat latihan saja ya, bahwa istiqolah itu memanjangnya terbatas, tapi tidak sepanjang itu. Ya, mabturirtum misalkan di Al-Qur'an ada mabturirtum, nah gitu aja segitu. Mabturirtum, tidak sampai panjang mabturirtum, tidak. Ya, juga jangan berlebihan. Nah, kalau ada orang yang berlebihan mabturirtum, ya itu ta'assuf. Itu ta'assuf ya. Jadi zamannya ya, yang pertama mungkin kita nanti sesuaikan dengan tempo bacaan kita. Kalau hadar, kalau tadwir, kalau juga tahqiq, tergantung kita lama bacanya per hurufnya. Nah, tapi yang tadi Anda praktekkan itu dalam kondisi tahqiq, ya bisa dipraktekkan misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau mabturirtum. Jadi dengan huruf-huruf roqa yang lain sama, temponya sama. Ghairil maghdubi mabturirtum, sama dengan tempo huruf roqah yang lain ya. Cuma cara mengroqahkannya itu yang beda ya, caranya beda gitu ya, seperti itu. Baik.
Ada lagi yang lain, Pak? Silakan satu lagi. Ada yang langsung bertanya saja, silakan. Ya. Baik, sepertinya cukup Ustadz. Ya, ya. Jazakumullah khairan Ustadz, silakan ditutup. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, untuk pertemuan hari ini ya kita tutup ya sampai sekarang di huruf tadi mungkin yang istitolah terakhir. Itu sebenarnya para ulama membahas panjang lebar tentang huruf dha dan huruf dha, cuma ana tidak bisa menyampaikan di pertemuan hari ini ya. Tentang hadis Nabi, tentang ana nutqi bod. Nah, itu nanti dibahas itu hadis apa bukan ya di tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian di buku-buku juga para ulama, bahkan ana download ya kitab tentang huruf bod ini itu sampai puluhan kitab para ulama membahas tentang huruf bod dan huruf dha. Ya Masya Allah ya, ini tentang bod, ini tentang huruf bod. Dan bahkan Imam Al-Jazari sendiri di huruf bod ini membahas tentang satu bab khusus tentang huruf bod. Artinya adanya perhatian ya yang lebih di huruf bod. Bahkan nanti dibahas oleh para ulama bod dengan dha ini kalau keliru gimana hukumnya? Kalau tertukar gitu. Ya sebagaimana fatwanya nanti Imam Ibnu Katsir bagaimana dan lain sebagainya itu dibahas. Taib. Artinya sebenarnya masih banyak yang belum disampaikan, namun ya sampai sini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa pengucapan huruf-huruf Al-Quran dari huruf hijaiyah yaitu huruf hamzah sampai huruf ya itu kita bisa simpulkan bunyinya itu semuanya berbeda. Jadi ada 29 bunyi huruf yang berbeda. Nah, ke-29 bunyi huruf tersebut bisa terjadi berbeda antara huruf dengan huruf yang lain itu dikarenakan dua penyebab. Yang pertama sebab makhraj, yang kedua sebab sifat. Ya, dikarenakan letaknya berbeda, dikarenakan tata cara mengeluarkan bunyinya berbeda seperti itu. Jadi kita simpulkan demikian ya. Jadi huruf hijaiyah itu yang 29 semuanya beda bunyinya dikarenakan dua sebab, makhraj dan sifat. Maka antara makhraj sifat ini saling berkaitan dan harus dilatih secara praktek. Kalau sudah tahu nanti secara praktek bunyinya, kita sudah bisa menentukan, bahkan kita sudah bisa mengucapkan, maka ketika kita belajar teori-teori yang ada, ya kita hafalkan saja teorinya, gitu aja, sesimpel itu ya, seperti itu. Makhraj di mana letaknya, sifat di mana, dan ini harus dihafalkan. Makhraj sifat ini harus dihafal ya kalau kita ingin tahu. Baik ya. Adapun secara praktek itu bukan dihafal tapi didengarkan. Nah, gitu ya. Kalau praktek itu harus didengarkan dan teori-teori yang tadi itu tumpuannya, dasarnya, pokoknya itu ada di praktek. Seperti itu ya, perlu kita pahami di bab makhraj sifat ini. Alhamdulillah ya, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.